Tepuk tangan untuk Club Deck Fest 2022. Hai. Selamat sore pemirsa, aku Arista. Nah, kali ini aku akan mewawancarai salah satu tokoh seniman di Solo Raya. Nah, ikuti keseruan aku kali ini, yuk! Assalamualaikum. Ya, Mbak. Mas, sama Mas Gapok ya? Iya. Ya, mau wawancara nih, Oh. mau tanya-tanya. Iya, monggo. Benar, monggo. Nah, Mas Gapok sebagai MC tau Mas? Ya, betul. Si Mbak. Solo Raya, si kan terkenal lah. Wah, terkenal sama Mbak, nggak kenal utangnya oke Mbak. Ya, aku tak wawancara ya Mas. Ya, silahkan, monggo Mbak. Nah, Mas Gapok ini awal mula berkarir gimana? Awal mula berkarir. Nah, sebenarnya itu dulu itu kita itu berangkat itu dari SMA itu dari teater. Kemudian lulus kita bikin teater humor atau disebut lawak. Nah, dari itulah saya bersama teman-teman itu lahir sebuah grup lawak. Terus hanya kita ikut ajang pencarian bakat Jakarta di stasiun televisi swasta. Walaupun tidak juara nggak apa-apa, yang penting bisa mengharumkan nama kota Solo, ya kan? Kita balik ke Solo. Nah, tapi memang kalau grup lawak itu memang job-jobannya itu jarang ya Mbak. Ternyata itu lebih laris itu enak itu nge-MC daripada menjadi grup lawak. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya grup lawak juga jalan, tapi jarang-jarang, tapi MC juga jalan dengan konsep yaitu MC humor. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya masih ada untuk job-job pelawak ataupun stand up, tapi lebih cenderung kebanyakan ke MC-nya di acara konser-konser atau ke acara wedding atau catering. Nah, seperti itu sampai sekarang ini. Itu Mbak. Berarti awalnya dari grup lawak ya Mas? Betul. Terus aku mau tanya lagi, suka duka di dunia entertainment tuh apa Mas? Wah, kalau Selama ini. suka dukanya itu banyak sekali. Itu kalau sukanya dulu saja ya. Kalau sukanya itu yang pasti itu kita bertemu orang banyak. Apalagi kalau acara-acara catering, acara-acara perusahaan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan direktur. Nah, kemudian kita mempunyai link yang banyak dari situ. Terus apa semuanya kliennya puas, ya kan? Direktur itu puas dengan kita, otomatis suatu saat nanti dia akan manggil kita untuk acara lagi. Nah, ketemu orang-orang hebat, ketemu pejabat hebat, ketemu gubernur, wali kota, itu mereka senang. Nah, itu sukanya seperti itu. Kalau dukanya juga banyak. Dukanya itu pernah tidak dibayar, itu pernah. Kemudian pas MC dulu acara-acara pensi sekolah-sekolah itu karena masanya itu mabuk atau apa gitu, alkohol, kita dilempari pernah itu. Ini MC itu toh nyowo ya. Toh nyowo. Kemudian ada juga nggak dibayar pernah, itu beberapa kali pernah. Kemudian kalau hujan, nah itu biasanya sekarang hati-hati. Kalau hujan itu biasanya banyak kabel, kalau dipaksakan pakai mic kabel itu kesetrum, itu pernah. Ya. Jadi banyak sekali Duka sama sukanya ya Mas? ya seperti itu Mbak. Jadi banyak sekali suka dan duka itu banyak sekali.
Nah, Mas Gapok kenapa memilih dunia entertain dalam bekerja? Ya, kenapa memilih dunia entertain dalam bekerja? Yang pertama itu saya itu tidak suka atau tidak nyefil kalau bekerja kantoran. Karena di situ saya harus ikut orang, saya harus diatur sama orang, saya nggak suka. Nah, tapi kalau di dunia entertain itu merupakan sebuah hobi yang bisa menghasilkan uang. Hobi saya itu ngomong banyak di depan orang banyak. Nah, bagaimana caranya di situ saya bisa ngomong depan orang banyak tapi menghasilkan uang. Disitulah muncul, wah ini kerja di MC cocok ini kayaknya. Akhirnya saya belajar terus belajar sampai sekarang. Saya juga masih belajar sampai sekarang bisa ngomong depan orang banyak dan supaya bisa menghasilkan uang dari dunia entertain seperti itu. Nah, Mas Gapok untuk tampil dalam sebuah acara biasanya butuh waktu berapa hari untuk mempersiapkan diri? Kalau persiapan berapa hari sih, maksimal itu sekitar 2-3 hari. Soalnya biasanya kan kita perlu mempelajari rundown acaranya seperti apa, kemudian dari klien itu minta kostum wardrobe seperti apa. Nah, kalau kostum wardrobe minimal H-5. H-5 itu wardrobe sudah ada masuk checklist. Kalau rundown acara itu H-3 harus sudah masuk checklist. Jadi supaya kita persiapannya enak untuk membuat sebuah materi-materi nanti ketika ngobrol di dalam sebuah acara itu nanti. Ya, seperti itu, Mbak. Ya, terus jika misal Mas Gapok tiba-tiba ada halangan untuk hadir, misal sakit, terus solusi mengatasi masalah tersebut gimana? Jadi semuanya itu pernah terjadi. Sakit atau di jalan itu terjadi semuanya hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya ban bocor. Nah, kan kita kan terlambat. Yang pertama adalah konfirmasi ke pihak penyelenggara. Mohon maaf, ini saya agak terlambat atau karena ban saya bocor. Nah, kalau yang kedua H-1 biasanya kalau sakit yang benar-benar tidak bisa hadir, tidak bisa datang, kita ngomong ke pihak panitia atau penyelenggara mau dicarikan pengganti atau cari sendiri dari pihak penyelenggara. Biasanya seperti itu. Untuk saat ini Mas Gapok banyaknya membawakan acara apa? Kalau saat ini bulan-bulan ini itu paling banyak itu konser musik. Konser musik, konser catering. Kalau catering sih mungkin di hotel-hotel. Tapi kebanyakan konser musik di area-area terbuka di lapangan, di Solo Raya, di stadion seperti itu. Nah, terus paling jauh konser musik di mana, Mas? Kalau paling jauh konser musik itu saya nge-MC event musik paling jauh itu Palembang. Itu 2015. Palembang paling jauh. Palembang sama Palangkaraya. Nah, saat ini akhir-akhir ini cuman Solo Raya aja. Akhirnya ini Solo Raya, Jawa Tengah, paling Jogja, Semarang, Purwokerto, paling mentok Surabaya. Nah, Mas biasanya kalau Mas Gapok dapat job sebuah acara, nah yang menghubungi itu dari pihak WO atau IO gitu, Mas? Kalau saya itu tergantung dari acaranya tersebut. Kalau seumpamanya itu acara wedding, itu seumpamanya yang nikah itu kenal sama saya, biasanya dari mempelai itu langsung menghubungi ke saya. Dan itu saya lebih suka karena apa? Otomatis budgetnya lebih tinggi seperti itu ya. Kalian kan kenal. Iya. Tapi kalau lewat WO itu juga ada. Sebenarnya katakanlah seumpamanya dari mempelai ke WO budget MC-nya katakanlah contoh 10.000 gitu kan. Nah, nanti dari WO ke saya jadinya 5.000. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya lebih suka kalau dihubungi oleh pihak mempelai langsung. Tapi sering juga kalau ada WO yang menghubungi juga ada. Apalagi kalau IO kalau memang acara-acara konser itu pasti pakai ada yang namanya IO atau event organizer. Tapi kalau acara-acara gathering
yang tidak memakai IO biasanya dari perusahaan langsung yang menghubungi saya. Tapi kalau semuanya dari luar kota, perusahaan BUMN dari Jakarta yang mereka liburan ke Solo, kemudian malamnya dia mengadakan gala dinner, dia memakai MC, itu biasanya mereka pakai jasa IO atau manpower untuk mencarikan seorang MC untuk acara tersebut. Nah itu biasanya juga agak angka-angkanya itu agak standar turun dikit. Nah seperti itu. Jadi lebih sering pakai WO atau IO daripada langsung ke Pribadi. klien. Ya pribadi Iya. klien ya seperti itu. Tapi lebih menguntungkan pribadi ya. Wah, menguntungkan pribadi sekali menurut saya karena dari istilahnya dari tangan pertama tidak melewati tangan kedua ketiga langsung ke langsung saya. ya. Nah, itu saya lebih suka karena otomatis kan angkanya lebih besar sampai di pucuk. Nah, seperti itu. Oke, nah, Mas Gapo bergabung dalam komunitas MC mungkin. Ya, kalau saya itu kalau di MC Solo itu kita tergabung ada 2. Jadi MC Solo Raya itu ada sekitar kurang lebih hampir 100 yang setiap minggunya tuh minta job semua, ya kan? Nah, minta kerjaan semua itu ada. Tapi ada juga komunitas MC Humor Solo Raya. Nah, itu kisaran orangnya ada sekitar 30-an orang lah gitu. Itu ada sendiri. Kemudian untuk grup lawak itu Indonesia gitu kita ada Paski sama ada yaitu Meteor Garden, bukan Meteor, membuat tertawa orang. Kalau Paski Meteor. apa tuh Mas? Paski itu Paguyuban Seniman Komedi Indonesia. Berarti itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Meteor juga Itu ada. se-Indonesia. Meteor juga se-Indonesia. Itu komunitas membuat tertawa orang. Itu jadi kita acara setiap setahun sekali kita pasti ada acara untuk berkumpul, kita main mini catering dan menghibur orang-orang yang ada di sekitar tempat kita catering seperti itu. Kalau komunitas di Solo ada Mas. Komunitas di Solo itu komunitas MC itu MC Solo Raya. MC Solo Raya. Itu sama MC Humor Solo. Nah, kayaknya ada itu. Ada juga komunitas musik humor Solo. Nah, itu kita juga gabung di situ. Jadi ada banyak sebenarnya kalau humor-humor di kota Solo itu ada banyak karena kalau di Solo itu untuk humor itu ada musik humor, ada stand up, ada juga dance humor, ada juga sulap humor. Jadi kita orang-orang humor biasanya sering berkumpul sebulan sekali seperti itu. Iya. Oke, Mas, segitu aja wawancaranya G, hari ini. siap, Mbak. G. Maaf merepotkan waktunya. Tenang aja pokoknya, Mbak. Oke. G. Ya, makasih ya, G, Mas. terima kasih, Mbak. Sama-sama, G.